adik-adik Impact Kids, ketemu lagi dengan Kak Pia di ibadah Impact Kids Online minggu ini. Adik-adik apa kabarnya? Pasti semuanya luar biasa dan bersukacita. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, pastikan adik-adik sudah mandi dan sudah sarapan ya. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan yang baru. Dan bulan ini kita akan belajar hal yang baru lagi. Sebelum itu, yuk kita mau sama-sama berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai tidur kami semalam tadi. Dan sekarang kami bisa mengikuti ibadah Impact Kids Online pagi hari ini. Tuhan, pimpin sertai ibadah kami agar kami bisa duduk tenang dan mendengarkan firman yang Tuhan mau sampaikan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami, bisa menjadi bekal kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Halo adik-adik Impact Kids, coba lihat di depan kakak sudah ada beberapa barang. Nah, di sini kakak punya satu gelas yang udah ada airnya dan satu gelas kosong. Sekarang adik-adik percaya nggak kalau kakak bisa pindahin air yang ada di sini ke dalam gelas yang kosong tanpa mengangkat gelasnya? Coba percaya nggak? Nah, adik-adik bisa cobain ini di rumah juga ya. Caranya kita butuh paper towel atau tisu dapur yang agak tebal seperti ini. Biasanya dia besar. Nah, kita lipat dia jadi kecil begini lalu kita lipat dua. Nah, sebelum kita masukkan paper towelnya, kakak mau tambahin warna merah supaya kita bisa lihat bahwa airnya benar-benar pindah.
Coba ya. Nah, caranya gampang. Paper towel yang udah dilipat tadi kita taruh di antara kedua gelas. Selanjutnya kita nunggu. A few moments later. Nah, ini udah kakak tunggu setelah beberapa saat. Sekarang coba kita lihat. Air yang tadi ada di gelas yang pertama, tadi kan agak tinggi nih segini. Sekarang udah pindah dia ke gelas yang nomor 2. Tahu nggak kenapa? Karena airnya itu dia merambat melalui pori-pori yang ada di paper towelnya. Makanya dia bisa pindah. Tapi tahu nggak teman-teman? Nunggunya tuh lama loh untuk airnya bisa pindah dari gelas pertama ke gelas yang kedua. Kenapa seperti itu? Karena untuk mencapai suatu tujuan terkadang ada proses yang harus dilewati. Begitu juga dengan hidup kita adik-adik. Terkadang kita untuk bisa jadi sesuatu yang kita inginkan, kita butuh proses. Sebagai contoh, kalau adik-adik mau dapat nilai yang bagus, ada proses belajarnya. Kalau adik-adik mau jadi atlet, ada proses latihannya. Jadi tidak ada sesuatu yang instan. Semua proses itu harus dilewati. Meskipun proses itu lama, terkadang proses itu tidak mudah. Mungkin juga ada hal-hal buruk yang terjadi selama proses. Tapi kalau kita tetap setia dan kita tetap percaya, kita pasti akan mencapai tujuan kita. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Elni di Ibadah Impact Kids Online pada minggu hari ini. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tentu saja sudah siap. Nah, adik-adik semuanya boleh duduk dengan tenang karena hari ini Kak Elni akan menceritakan seorang tokoh Alkitab yang sangat hebat. Aku kasih tahu cluenya ya. Dia itu adalah seorang pemimpi. Ada yang udah tahu jawabannya? Yaitu Yusuf. Benar sekali. Hari ini kakak akan menceritakan kisah tentang Yusuf. Karena pada bulan ini kita mau belajar tentang mindset atau pola pikir. Kakak ulangi sekali lagi ya. Tema kita di bulan ini yaitu tentang mindset atau in bahasa pola pikir. Nah, adik-adik, Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ayahnya sangat mengasihi Yusuf, bahkan lebih mengasihi Yusuf daripada kakak-kakak yang lainnya. Pada suatu hari, Yusuf bercerita bahwa ia pernah bermimpi bahwa bintang, bulan, matahari akan sujud menyembahnya. Kakak-kakak Yusuf semakin tidak suka pada Yusuf karena mimpinya itu. Bahkan mereka memarahi Yusuf. Suatu hari, Yusuf diminta ayahnya untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang berada di ladang. Ketika Yusuf datang ke ladang, kakak-kakak Yusuf malah membuang Yusuf ke dalam sumur dan menjual Yusuf kepada orang yang ingin pergi ke Mesir. Ya ampun, kasihan sekali ya Yusuf. Tidak hanya itu adik-adik, ketika sampai di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Tetapi nasib buruk tidak hanya sampai di situ adik-adik. Bahkan ketika di rumah Potifar pun, istri Potifar memfitnah Yusuf sehingga Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Adik-adik tahu tidak berapa lama Yusuf di dalam penjara? 1 tahun? Bukan. 2 tahun? Juga bukan. 3 tahun loh adik-adik. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar adik-adik. Pada suatu hari, Raja Mesir, Fir'aun, mendapatkan sebuah mimpi yang aneh. Ia bermimpi ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk keluar dari sungai Nil. Tetapi tidak lama kemudian ada 7 ekor sapi kurus-kurus yang keluar juga adik-adik dari sungai Nil.
Tetapi sapi-sapi yang kurus ini memakan sapi-sapi yang gemuk tadi. Bahkan ketika sapi-sapi kurus ini memakan sapi-sapi yang gemuk, badan dari sapi-sapi yang kurus itu tetap kurus adik-adik. Raja merasa sangat aneh terhadap mimpinya ini. Saking anehnya, tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpi dari raja. Lalu, ada seorang juru minuman Raja Fir'aun yang mengetahui tentang Yusuf, bahwa Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya, Yusuf pun dipanggil ke hadapan raja. Dengan pengertian dari Tuhan, Yusuf dapat mengartikan mimpi raja yang ternyata menunjukkan bahwa keadaan yang akan dihadapi bangsa Mesir, yaitu masa kelimpahan selama 7 tahun yang diikuti dengan masa kekurangan selama 7 tahun berikutnya. Raja pun mempercayakan Yusuf untuk mengatur segala hasil panen dan pembagian panen untuk bangsa Mesir maupun bangsa-bangsa lain yang akan datang membeli makanan di Mesir. Ternyata mimpi yang Yusuf terima saat ia masih kecil bukanlah suatu kebohongan adik-adik. Tuhan betul-betul menjadikan Yusuf menjadi seorang penguasa yang besar. Wah adik-adik, ternyata Yusuf adalah orang hebat adik-adik. Nah, sekarang kita mau ucapkan ayat hafalan kita pada minggu ini yang diambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita baca sekali lagi ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan yang terakhir, kita mau baca kalimat komitmen kita bersama-sama. Aku mau tetap percaya pada janji Tuhan dan setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami Tuhan mau percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mau mengikuti setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang berproses dalam Tuhan dan mau menerima janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Waktu kamu belajar yang pintar. Waktu kamu berdoa, doa sepenuh hati. Waktu membaca firman, baca sungguh-sungguh. Waktu kamu bermain, ini waktunya kamu bermain. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang.
Kalau kamu lagi belajar, harus belajar sungguh-sungguh. Jangan malah main-main. Kalau lagi berdoa, juga berdoa yang sungguh-sungguh. Jangan main-main. Nah, ada waktunya kamu bermain, nikmatilah untuk kamu bermain. Tapi kalau waktunya sungguh-sungguh, serius, ayo kita sungguh-sungguh mengerjakannya untuk Tuhan. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, apalagi baca firman. Harus seimbang, harus seimbang. Nah, tidak terasa ibadah kita sudah mau selesai. Kita hari ini sudah belajar tentang Yusuf. Yuk kita mau terus percaya pada janji-janji Tuhan meskipun harus melewati banyak proses. Untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas, kalian bisa foto dan kirim ke call center Impact Kids di bawah ini. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. God bless you. Bye-bye.